Hadirin hadirat yang saya hormati, ada seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan bahwa ada 3 sahabat Nabi. Mereka sepakat untuk mendatangi salah seorang istri Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan mereka bertiga ini sama, ingin mengetahui tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika diceritakan tentang ibadah-ibadah Nabi, maka ketiga sahabat ini menyimpulkan ternyata Nabi itu ibadahnya biasa-biasa saja. Waqalu, tetapi mereka memberikan komentar, wa aina nahnu minan nabi. Beliau ibadahnya wajar-wajar, biasa-biasa saja, dan kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan beliau, karena beliau ibadahnya biasa-biasa lantaran beliau dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang, sementara kita masih belum jelas. Disinilah salah seorang sahabat mengatakan, amma ana fa usalli laila abada. Setiap malam saya tidak akan tidur, saya akan sholat dan sholat. Wa qala akhar, sahabat yang kedua mengatakan, amma ana fa asumud dahar. Sepanjang hidup saya akan berpuasa. Saya tidak akan melewati hari saya tanpa tidak berpuasa. Wa qala akhar, sahabat yang ketiga mengatakan, amma ana fa a'tazilun nisa. Saya pulang ke rumah, maka istri-istri saya cerai. Saya tidak akan menikah untuk selama-lamanya demi untuk melakukan ibadah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, para undangan yang saya hormati, ikrar-ikrar ketiga sahabat ini terdengarlah oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, wahmarrat wajhu, diceritakan dalam hadis wajah Nabi itu merah, nampak beliau tidak suka. Di situ Nabi mengatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Apa betul ada di antara kalian tidak mau tidur, mau sholat malam terus, bahkan ada yang tidak mau makan setiap hari, mau puasa, ada yang tidak mau menikah? Ama wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling khusyuk di sisi Allah, dan aku orang yang paling bertakwa di sisinya. Lakinni, tapi kenyataannya, asumu wa uftir, kadang-kadang saya puasa, kadang-kadang saya tidak puasa. Wa usalli wa arqud, kadang-kadang saya sholat malam, kadang-kadang saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah, kata Nabi. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak mau mengikuti keteladanan aku, dia tidak termasuk golongan aku. Hadis sahih muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, inilah dia. Ternyata termasuk ibadah pada saat kita melangsungkan pernikahan. Apa yang kita saksikan pada malam hari ini, yaitu yang dilangsungkan oleh Rohana dan Hadian, adalah mengikuti apa yang dianjurkan dan diminta langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi juga mengatakan, la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada istilah kerahiban di dalam ajaran agama Islam kita ini. Dengan kata lain, dekatnya kita kepada Allah bukan berarti kita menjauhkan dunia kita. Sebaliknya, pada saat kita mencari dunia, jangan sampai kita jauh daripada Allah. Ingat doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah dunia kami baik, akhirat kami baik, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Jadi
Apa yang kita saksikan ini mudah-mudahan memberikan motivasi kepada yang masih bujang-bujang, yang masih gadis-gadis. Jangan terlalu banyak persyaratan, jangan terlalu banyak mikir, nanti ketinggalan sepur. Yang penting sudah ada, ala kadarnya, bismillah, nanti Allah sendiri yang akan bantu. Ya, barang siapa, kata Allah di dalam Al-Quran, dia mau melangsungkan pernikahan semata-mata karena mencari ridha Allah, sawfa yughni, niscaya Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Yang penting luruskan niat pada saat kita melangsungkan pernikahan itu. Hadiah Rohana, panggilannya apa? Ana. Dimas. Oh ya, kalau gitu saya panggilnya panggilan aja. Adinda Dimas, saya panggil Ananda aja lah. Ananda Dimas dan Ananda Ana melangsungkan pernikahan ini selain tadi untuk kita menjalankan anjuran Nabi Muhammad SAW, tapi ada sebetulnya tujuan yang langsung Allah minta di dalam Al-Quran. Tadi sudah dibaca sama qori kita, Ustaz Bahrudin. Apa sih tujuannya? Yaitu tersirat dalam kata-kata litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Itu sebetulnya. Apa itu sakinah? Sakinah itu berasal dari suku kata sakana. Sakana. Rumah itu bahasa Arabnya sakan. Maksudnya apa? Kita di luar sibuk dengan segala macam kegiatan aktivitas. Begitu tiba sampai di rumah, sakan, kita pun mendapatkan ketenangan. Apalagi pisau itu bahasa Arabnya sikin. Jadi suku katanya sama itu. Ayam lompat sana, lompat sini. Begitu sudah kena sikin, tenanglah dia. Artinya sakinah itu adalah ketentraman, ketenangan. Jadi Ananda Dimas, Ananda Ana harus mendapatkan ketenangan setelah melangsungkan ijab kabul tadi. Maksudnya apa? Lebih dewasa, lebih matang. Kalau masih bujang, masih gadis, bisa lirik sana, bisa lirik sini. Tetapi begitu sudah kuterima nikahnya dengan mas kawin tersebut, wis disikin, udah gak boleh lagi noleh sana noleh sini. Dan Mbak Ana juga udah gak boleh lagi ditoleh sana ditoleh sini. Ini dia yang diinginkan oleh Allah, sehingga betul-betul menjadi orang yang lebih fokus, lebih dewasa, lebih konsentrasi, lebih berhitung. Ini yang diinginkan oleh Allah. Nah, apa persyaratannya? Persyaratannya harus didasari oleh mawaddah warahmah. Mawaddah itu apa? Cinta. Rahmah itu sayang. Makanya Rasulullah SAW pernah ketika ada seorang sahabat ingin menikah, maka Nabi bilang sama sahabat itu, afala ra'aitaha, apakah kamu sudah lihat calon wanitamu itu? Belum ya Rasulullah. Fandurha, lihat dulu. Artinya ini yang kalau bahasa gaul sekarang ini istilahnya apa? Ta'aruf. Kita harus tahu namanya siapa, orang tuanya bagaimana, kita harus kenal. Dan itu dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta dan rahmah, ini yang harus dimiliki oleh pasangan hidup. Namun lebih dari itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep. Pertama untuk kita Dimas, kita sebagai imam, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai nahoda. Kata Nabi begini, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh. Seandainya, kata Nabi, ada seorang pria, dia datang ingin menikah dengan anak putri kita, dan kita merestui agama dan akhlak pria itu, fazawwiju, restuilah pernikahan mereka. Illa taf'alu, kalau bukan karena itu, kata Nabi,
takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di atas muka bumi. Apa maksudnya? Artinya kita sebagai imam, kepala rumah tangga, kita harus memiliki dua hal, agama dan akhlak. Kita sebagai seorang muslim bukan berarti harus jadi ustaz, kiai, tidak, tetapi wajib bagi kita memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam yang kita anut. Apa sih yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan? Karena kalau seandainya kita tidak mengerti, awas, seorang nahoda kapal tidak memahami rute perjalanan, kandas dia. Itu yang suka terjadi. Kadang-kadang si suami meminta sesuatu padahal yang diminta dilarang oleh Allah. Kadang-kadang suami melarang sesuatu padahal yang dilarang itu diminta oleh Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya karena si suami tidak mengerti tentang agama Islam itu. Jadi harus kita tahu. Dan banyak contoh keluarga-keluarga, salah satu penyebab kandas kadang-kadang itu tadi, si istrinya diminta sesuatu padahal yang diminta dilarang, nggak boleh. Atau dilarang-larang sesuatu padahal yang dilarang ini perintah Allah. Nah, karena itu sekali lagi, Ananda Dimas, milikilah pengetahuan dasar tentang agama Islam. Yang kedua, akhlak. Akhlak itu apa? Kita harus menjadi orang yang terbaik, berakhlak mulia. Dan ibu-ibu, ukuran pria itu baik terukur dengan istrinya. Makanya orang itu dikatakan baik bukan karena nyawer sana nyawer sini, no. Nabi sendiri yang mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik itu, kata Nabi, yang paling baik kepada keluarga, yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik kepada keluarga. Jadi kita harus total untuk istri tercinta, untuk anak-anak nanti, untuk keluarga besar. Jangan ada hitung-hitungan. Ingat, kita berkewajiban mencari nafkah, dan ingat bahwa apa yang kita dapat itu bukan hanya untuk kita, melainkan juga rezeki istri kita ada di sana. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, kamu kalau bukan dari saya kamu nggak bisa hidup. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh keluar kata-kata kasar seperti itu. Jadi jadilah kita orang yang berakhlak, yang cinta, yang luar biasa kepada istri kita. Ini yang diminta oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan Ana? Mbak Ana, Nabi juga kasih resep. Kata Nabi begini, mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla min imra'atin sholihah. Tidak ada suatu keberuntungan bagi seorang pria kalau si pria itu sudah punya ketakwaan pada dirinya, mengalahkan keberuntungan dia mendapatkan seorang istri yang sholihah. Nah, ini siapa itu istri yang sholihah? Pertama, in nadhara ilaiha sarrathu. Kalau suami memandang sang istri, hatinya bermunga-munga, hatinya bahagia. Kenapa? Karena keindahan lahir dan batin memang hanya diperuntukkan bagi suami tercinta. Jadi tolong nih, jangan berdandan habis-habisan untuk orang di luar, sementara di rumah Pak Haji bau bawangnya iya, bau hambaunya iya. Awas, itu tidak. Jadi kita harus total bagaimana caranya suami kita itu tersenyum, hatinya pun berbahagia pada saat melihat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, in amaroha atau aku, ketika si suami meminta, maka sang istri siap untuk mentaatinya. Tapi ada catatan, bukan semua yang diminta. Kalau yang diminta itu bertentangan dengan ajaran Allah, tidak boleh kita taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kata Nabi, tidak boleh kita taat siapapun dia kepada makhluk kalau seandainya ketaatan itu justru membuat kita durhaka melawan khaliq, melawan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga,
Wa in aqsama 'alaiha abaratu. Ketika suami bekerja banting tulang mencari rizki yang halal, dan kita tahu kalau seandainya rizki itu kita yang ngatur, tidak ada mau di antara kita hidupnya susah. Kalau seandainya rizki itu kita yang atur, tidak ada di antara kita yang mau hidupnya susah. Tapi itulah dia. Kita hanya diminta untuk bekerja dan bekerja, namun yang mengatur rizki adalah Allah. Jadi Mbak Ana, selagi Mas Bagas sudah bekerja, terima dia apa ada. Di Mas Bagas lagi, Mas Iman. Ya, dia sudah bekerja dengan halal, dukung. Apapun yang didapat, terima dia. Kemudian yang keempat, yang terakhir kata Nabi, wa in ghaba anha nasohathu fi nafsiha wa mali. Ketika suami sedang tidak ada di samping, maka istri menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta benda yang ada pada mereka. Ini penting. Jadi nggak boleh tuh curhat-curhatan kepada siapapun, dan kalian berdua harus komunikasi terbuka. Karena kalau bahasa Al-Quran itu dalam sekali. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu adalah baju kita, dan suami adalah baju istri. Kira-kira baju ini ada sekatnya dengan badan kita? Gak ada. Dia yang menyatu dengan badan kita. Jadi sudah tidak ada lagi rahasia-rahasia di antara kalian. Nah ini, kalau kita terbuka komunikasi, insya Allah nanti Allah yang akan memberikan perlindungan. Akhirnya Ananda Dimas, Ananda Ana, ingat, kalian menikah dengan manusia. Dan yang namanya manusia ini identik dengan salah, identik dengan kekurangan. Itu manusia. Maksudnya apa? Jangan sampai kita kecewa ketika kita mendapati sesuatu yang gak serak di hati. Sementara itu bukan hal masalah yang prinsip. Mbak Ana tahu nggak kalau misalnya ini Mas Dimasnya ini kalau tidurnya ngorok? Belum tahu, padahal dia ngorok berat tuh. Nah itu hal-hal yang kecil-kecil seperti ini jangan dipermasalahkan. Kekurangan-kekurangan yang tidak prinsip jangan dipermasalahkan. Apa pesan Nabi? La yafruq mu'minun mu'minah. Janganlah kecewa seseorang terhadap pasangan hidupnya. In kariha minha khuluqa. Biasanya kalau lagi pacaran ya Bapak Ibu, kadang-kadang yang kelihatan yang bagus-bagusnya aja. Begitu sudah nikah baru ketahuan aslinya. Maka Nabi sudah mewanti-wanti, jangan kecewa seseorang terhadap pasangan hidupnya. Kalau ada dia tidak suka pada hal-hal tertentu, ingat kata Nabi, radiya minha akhar. Ada hal-hal lain yang membuat dia cinta berat kepada pasangan hidupnya. Maksudnya kedepankan kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangan hidup kita dan abaikan kekurangan-kekurangan. Jujur, kalau kita ingin mencari pasangan hidup yang sempurna, maaf, sampai tua masih nggak akan nikah, karena nggak ada manusia itu yang sempurna. Nah, atas dasar inilah Rasulullah meminta. Dan yang paling terakhir, ini mungkin juga berlaku untuk kita semua Bapak Ibu. Pada saat Nabi kita sakratul maut, menjelang wafat, beliau berwasiat. Wasiat Nabi apa katanya? As-sholah, as-sholah, wa ma malakat aimanukum. Kata Nabi, jagalah sholat, dan sayangilah istri. Seolah-olah Allah sudah memberitahukan kepada Nabi kita, ini yang banyak diabaikan oleh umatnya. Masalah sholat, na'udzubillah min dzalik. Jujur, maaf, ribu maaf, masih banyak di antara kita umat Islam yang tidak peduli dengan kewajiban sholat lima waktunya. Padahal awas, sholat lima waktu ini yang pertama dihisab oleh Allah. Makanya wasiat terakhir sampai 2 kali Nabi minta supaya kita jaga sholat. Yang kedua apa? Sayang kepada istri. Seolah-olah juga Rasulullah sudah diberitahukan, ternyata banyak di kalangan umatnya yang melakukan kekerasan kepada istri. Makanya
bukti hablum minallah kita bagus tercermin pada sholatnya, dan bukti hablum minan nas kita bagus tercermin sejauh mana akhlak dia dengan istri tercintanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka pasangan hidup yang berbahagia, pasangan hidup yang penuh dengan berkah dan juga bahagia di dunia dan di akhirat. Lihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram, lakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ijma' bainahuma kama jama'ta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa barik fihima wa 'alaihima kama barakta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah kedua mempelai ini ya Allah, sebagaimana Engkau pernah menyatukan antara Adam dan Hawa. Tautkan hati mereka sebagaimana Engkau mentautkan hati Yusuf dan Zulaikha, dan berikanlah keberkahan kepada mereka ya Allah, sebagaimana Engkau pernah memberkati kehidupan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Allahumma ij'al hayatahuma mali'atan bis sakinati wal mawaddati war rahmah warzuqhuma dzurriyyatan shalihah muti'ila li rabbihim barina li walidayhim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada mereka kehidupan yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah, dan berikanlah kepada mereka anak keturunan yang soleh dan solihah, yang taat kepadamu, berbakti kepada kedua orang tua, serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami agar kami menjadi hamba-hambamu yang selalu ingat kepadamu. Bantulah kami ya Allah agar kami menjadi hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan bantulah kami ya Allah agar kami tergolong dalam golongan hamba-hambamu yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kalau ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.